Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita putar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita lanjutkan sampai ke hadis Anas ibn Sirin. An Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu. Dari Anas ibn Sirin. Anas ibn Sirin ini adalah adik atau abang adik dengan seorang tabi'in yang terkenal dengan nama Muhammad ibn Sirin, dan beliau adalah pakar pentakwil mimpi. Kata dia, istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu. Suatu hari kami menyambut Anas. Jadi tabi'in namanya Anas ibn Sirin menyambut seorang sahabat Nabi yang merupakan guru beliau, namanya sama, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Jadi perbedaannya nama bapak saja. Yang ini Ibnu Sirin, yang Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika hina qadima minasyam, ketika Anas ibnu Malik sahabat Nabi ini baru datang dari Syria. Falaqinahu bi'ainit tamr. Kami bertemu dengan Anas ibnu Malik, kata Anas ibnu Sirin, di satu tempat namanya Ainut Tamr. Ini daerah perbatasan Irak. Fara'aituhu, aku melihat Anas ibnu Malik yusalli ala himar, salat di atas keledai, di atas kendaraan. Wa wajhuhu min dal janib, dan wajahnya saat itu tidak akurat atau tepat menghadap kiblat, mencong sedikit, yakni an yasaril qiblah, yaitu mencong ke sebelah kiri dari arah kiblat. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Anas ibnu Malik, ra'aituka tusalli li ghairil qiblah, aku melihat engkau salat tidak menghadap kiblat. Faqala, berkata kemudian Anas ibnu Malik, laula anni ra'aitu Rasulullah, kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan, artinya salat tidak menghadap kiblat, ma fa'altuhu, pasti tidak aku lakukan. Ada beberapa pelajaran penting, pelajaran fikih dan kesimpulan yang kita ambil dari hadis pada malam ini yang barusan saya bacakan, menunjukkan kepada beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana di pertemuan yang lalu, dibolehkan kita untuk menunaikan salat sunnah di atas kendaraan yang melaju, baik itu dalam zaman silam, di atas unta, di atas keledai, di atas kuda, asal itu salat sunnah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat witir di atas kendaraannya, dan salat witir adalah salat sunnah. Sementara salat yang wajib pada dasarnya dan pada kondisi ideal terlarang untuk ditunaikan di atas kendaraan. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan diqodok saja salatnya. Jadi jangan salat zuhur di atas pesawat, atau asar, atau maghrib, atau isya, tapi diqodok ketika landing ke tempat tujuan, atau ditakhir, dan banyak solusi-solusi yang lain. Dan ada juga pendapat yang mengatakan karena sholat adalah diwajibkan atau diminta dalam kondisi ideal untuk ditunaikan kitabah mauquta, sebagaimana firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabah mauquta, bahwa sesungguhnya telah ditentukan waktu-waktu sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saatnya. Karena itu terlarang untuk menunda meskipun harus ditunaikan di atas pesawat. Dan saya membaca dari diskusi rekan-rekan di grup kita bahwa ternyata memang ada beberapa maskapai penerbangan yang ramah muslim, ramah kepada orang-orang yang suka untuk menunaikan sholat di atas pesawat, sehingga dikasih space untuk menunaikan sholat di sana. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi dalam kondisi yang dimana kita bisa mengatur mobil kita, kemudian kendaraan kita yang melaju kencang, saat panggilan untuk sholat dan menunaikan sholat 5 waktu, kita diminta untuk turun dari kendaraan tersebut dan tunaikan di bumi atau di mana azan berkumandang, alias rumah-rumah Allah dan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan lagi dan menegaskan kembali hadis ini bahwa adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mempraktekkan bagaimana bolehnya menunaikan salat sunnah di atas kendaraan. Dan di sini juga digambarkan bahwa tentunya secara logika menunjukkan kepada kita salat di atas kendaraan itu akan sulit bagi kita untuk menjaga
arah kiblat yang betul. Dan ini ternyata dibenarkan. Dari awal sudah dibolehkan untuk menunaikan salat, bukan karena darurat tentunya, tapi menunaikan salat sunnah di atas kendaraan dibolehkan dari awal, dari asalnya hukumnya. Jadi secara orisinil boleh menunaikan salat itu, dan tentunya salat itu tidak menghadap kiblat. Adalah Anas bin Malik melakukan hal yang sama, sebagaimana dia sebutkan tadi, kalau bukan karena Rasulullah SAW melakukan hal yang sama, pasti aku tidak akan melakukan hal yang demikian, yaitu sholat sunnah tidak menghadap kiblat. Kita lanjutkan pada tema yang lain, judul yang lain, yaitu soft salat. Dan soft salat dalam Islam ini menunjukkan urgensinya salat berjamaah di masjid atau tempat-tempat di mana ditunaikan salat berjamaah. Dan sebagaimana kita sering menyampaikan dalam forum-forum yang terdahulu, bahwa salat berjamaah di masjid atau salat berjamaah di tempat apapun yang mewakili masjid, sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Kemudian yang kedua, sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Baik, dan kedua pendapat ini semuanya sepakat tentang pentingnya dan urgennya merapikan, meluruskan soft salat bagi para makmum yang salat di belakang imam. Mari kita ikuti hadis demi hadis dari Rasulullah SAW tentang urgennya menunaikan salat secara berjamaah dan bagaimana soft jamaah itu harus ditunaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan pahala berjamaah secara sempurna. Hadis ke-68. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya atau meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Fa inna taswiyatas sufuf, karena menyempurnakan atau meluruskan salat adalah salah satu kesempurnaan salat. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keterangan hadis menjelang takbiratul ihram. Nabi berbalik menghadap para makmum, kemudian Nabi memberikan warning dan arahan. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan cara demikian, luruskan shaf, rapatkan shaf. Pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Hadzu bainal manaqibi wal aqdam. Demikian teks dalam bahasa Arabnya. Pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Ini untuk menunjukkan bahwa keseriusan kita berbaris dalam satu shaf untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Disunahkan seorang imam untuk menghadap kepada makmum dan menyampaikan kalimat yang ini. Yang kedua yang jadi catatan saya, sering kita perhatikan bahwa imam tersebut mengarahkan makmum dengan menggunakan bahasa Arab, dengan teks yang sama seperti ini. Padahal terkadang tidak semua makmum itu memahami teks bahasa Arab ini, karena itu dianjurkan. Ketika kita selesai mengucapkan hadis ini kepada makmum kita, jika kita menjadi seorang imam, maka kita diminta juga untuk menerjemahkan, supaya maksud dan tujuan dari kalimat tersebut difahami dengan baik oleh para makmum dan pada akhirnya mereka akan meluruskan shaf. Yang ketiga, ini jadi dalil bahwa dibolehkan seorang imam untuk berbicara antara azan dengan qomat sebelum bertakbiratul ihram, dengan catatan pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang memang urgen, penting, berkaitan dengan keperluan yang berhubungan dengan menunaikan salat 5 waktu tadi. Adapun pengumuman, misalnya pengumuman setelah ini ada pertemuan musyawarat pengurus masjid, atau mungkin ada undangan setelah menunaikan salat maghrib atau salat isya dan seterusnya, sebagian besar ulama mengharamkan itu atau memakruhkan itu karena pengumuman itu nuansanya lebih kepada duniawi, meskipun ada unsur silaturahminya, karena alasan yang lain juga tidak ada hubungannya dengan keperluan salat tersebut. Jadi misalnya ada shaf yang tidak lurus, sang imam boleh untuk mengarahkan shaf itu untuk diluruskan, atau menegur orang yang mungkin sedang main HP padahal takbir sudah akan dimulai, atau menegur orang yang masih salat sunnah sementara takbir salat wajib sudah akan dilakukan. Karena Rasulullah SAW juga berpesan, tidak ada salat sunnah jika telah dikomatkan dan
setelah akan dilakukan dan dilaksanakan salat yang wajib. Jadi keperluan-keperluan yang berkaitan dengan masalah salat ini yang dibolehkan bagi seorang imam untuk melakukan peneguran atau meluruskan shaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan salat tersebut. Dan ini juga menjadi poin bagi kita bahwa meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu adalah sesuatu yang sunnatun muakkadah. Sebagian ada yang mengatakan wajib. Lurus dan rapat shaf adalah wajib. Tapi jumhurul ulama mengatakan tidak sampai kepada derajat wajib, tapi sunnah muakkadah adalah sunnah yang tidak boleh juga untuk ditinggalkan. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Jadi di sini juga dituntut kecerdasan seorang imam untuk meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Baru setelah semuanya confirm, shaf lurus, rapat. Kalau ada kaki yang terlihat maju, dimundurkan. Kalau kelihatannya kemudian ada yang mencong barisan, diluruskan. Setelah itu semua baru imam bertakbir, takbiratul ihram. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-69. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini mendengarnya ini tentunya saat salat akan dilakukan, akan melakukan takbiratul ihram sang imam. Kata Nabi, la tusawunna sufufakum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak meluruskan dan merapatkan shaf. La yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan memalingkan wajah-wajah kamu. Ini menunjukkan bahwa kiasan bahwa orang-orang yang tidak mau merapatkan, meluruskan shaf dan menyempurnakan barisan shaf itu, maka akan mendapatkan ancaman yang sangat fatal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu muka dipalingkan dengan tafsiran. Di antaranya ada yang menafsirkan dengan tafsiran nanti di akhirat kelak kita akan dibangkitkan dalam keadaan muka yang tidak lurus menghadap ke depan tapi mencong akibat selama di dunia tidak meluruskan shaf. Dan tafsiran yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah betul-betul wajah kita saat di dunia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan bagaimana Allah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga ancaman rekan-rekan yang dimuliakan Allah bagi kita, dan sekaligus juga sebagai sebuah perhatian bahwa sebelum menunaikan salat, lihat kanan, lihat kiri bagi seorang makmum. Pastikan kaki sama kaki, pundak sama pundak, dan sebisa mungkin kaki ketemu kaki. Tapi para ulama pun mengatakan kalau ada di samping kita tidak mau ketemu kakinya, jangan dipaksakan. Ada memang sebagian orang yang tidak terbiasa atau tidak mengetahui sunnah tersebut. Kita tidak usah memaksakan. Yang enggak usah dikejar, atau malah kaki kita tidak usah sampai terlalu lebar. Malah itu jatuhnya makruh. Karena kita tidak mungkin dikategorikan berdiri dengan sempurna, sebagaimana bagian dari catatan kesempurnaan salat adalah berdiri dengan sempurna. Sekarang bagaimana dikatakan dan dikategorikan berdiri kita akan sempurna jika kaki kita ngangkang dan kuda-kuda dengan tampang kuda-kuda yang tidak baik seperti itu, padahal syaratnya salat adalah berdiri dengan baik, dan berdiri dengan baik itu tidak perlu sampai mengangkang sedemikian rupa demi hanya untuk mempertemukan antara kaki kita dengan kaki orang di sebelah kita. Akan tetapi jika shaf di samping kita dalam keadaan kosong, maka kita bisa meminta orang yang ada di belakang untuk maju, kemudian menutup shaf yang kosong tersebut. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita dibolehkan untuk menutup shaf yang kosong di depan, meskipun kita sedang dalam keadaan salat, dan itu tidak dikategorikan sebagai membatalkan salat atau dijadikan sebuah pembatalan gara-gara bergerak lebih dari 3 kali. Karena yang bergerak lebih dari 3 kali atau bergerak yang banyak yang diharamkan di dalam melakukan salat adalah gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan salat tersebut. Sementara yang ada hubungannya dengan salat, seperti bergerak, seperti mencari sutroh atau batas di mana kita bisa salat dengan aman tanpa harus merasa khawatir dilangkahi orang, itu adalah sesuatu yang baik dan dianjurkan di dalam kita menunaikan salat. Dalam sebuah riwayat Sahih Muslim disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf-shaf kami hatta ka'annama yusawwi bihal qidah,
sehingga seolah-olah beliau mengatur barisan anak panah. Sehingga hatta thumma kharaja yawman faqama hatta idza kada ayukabbir fara'a rajulan badiyan sadrah faqala ibadallah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami hingga seolah-olah beliau mengatur barisan anak panah, sehingga beliau tahu bahwa kami semua sudah mengerti, artinya sudah lurus saf kami. Suatu hari beliau keluar untuk menunaikan salat, dan beliau berdiri hingga ketika beliau hampir melakukan takbiratul ihram. Saat salat jamaah tersebut, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang menonjol dari saf, dari barisan. Artinya kakinya lebih maju, tidak sama, tidak rata barisannya. Atau mungkin dadanya lebih nongol ke depan. Mungkin beda ya kalau perut kita, bagi kalangan rekan-rekan di Jepang yang memiliki karir, perut mendahului karir katanya. Jadi bagaimanapun juga susah itu, mau bagaimanapun juga tetap saja perut pasti menonjol dari barisan itu. Tapi yang penting adalah usahakan semua anggota tubuh kita sesuai dengan teman di sebelah kanan dan kiri kita, lurus barisannya seperti barisan orang sedang baris berbaris. Dan kaki hendaklah disesuaikan dengan kaki yang ada di sebelah. Dan biasanya di beberapa masjid tertentu ada dibuat garis. Dan biasanya juga garis itulah yang menjadi alat bantu kita untuk meluruskan shaf. Kemudian beliau berkata, ketika melihat ada laki-laki yang tidak lurus dalam shafnya, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf kalian, atau benar-benar Allah memperselisihkan di antara muka kalian. Ini lagi ancaman yang lain, dan serupa dengan ancaman yang sebelumnya, bahwa orang yang tidak meluruskan shaf akan mendapatkan ancaman sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, hadis ke-70. An Anas ibn Malik, masih berkaitan dengan riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'am. Sana'athu lahu fa akala minhu thumma qala qumu fa usalli lakum. Qala Anas fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma labith fa nadahtuhu bima'in fa qama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina fa shalla lana rak'atain thumma ansaraf. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa neneknya, nenek Anas namanya Mulaikah, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu jamuan makan yang dia buat sendiri. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam makan sebagian dari makanan tersebut. Selesai makan, Nabi bersabda, "Bangkitlah kalian, karena aku akan salat bersama kalian." Ini adalah salat sunnah, dan kita harus memahami dengan teks demikian, dengan cara demikian, karena tidak ada ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di rumah, pasti beliau menunaikannya di masjid. Jadi ini adalah salat sunnah. Anas berkata, lalu aku berdiri menghampiri tikar milik kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Lalu aku memercikkan air padanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Aku membentuk shaf bersama seorang anak yatim di belakang beliau dan wanita tua nenek Anas di belakang kami. Beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau pulang. Dalam riwayat Muslim disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama-samanya dan ibunya. Beliau mendirikan aku di sisi kanan beliau dan menyuruh wanita itu berdiri di belakang kami. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini juga jadi pelajaran buat kita tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diundang untuk makan, undangan kenduri. Makan di rumah seorang tua
Dan orang tua ini disebutkan di sini bernama Malikah, dan dia adalah nenek Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Datanglah Rasulullah SAW ke rumah tersebut dan nenek tadi kemudian menghidangkan makanan dan disantap bersama-sama. Dan selesai makan, Rasulullah SAW mengajak Anas, dan ada rupanya di sini ada anak lain sebaya dengan Anas. Kemudian mereka semua salat bersama-sama dengan posisi-posisi Anas dan anak kecil tadi diposisikan berendeng berdua berbaris dalam satu shaf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jadi landasan buat kita, jika ada seorang imam dan dua orang makmum laki-laki, maka dia sholat berdua atau berendeng sejajar dengan sesama makmum di belakang sang imam. Kalau seandainya seorang imam dan ada seorang makmum laki-laki, di mana sholat makmum laki-laki ini? Di sini disebutkan makmum laki-laki sholat bersama sejajar dengan sang imam di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Karena dalam sebuah riwayat adalah Rasulullah SAW memindahkan seorang sahabat yang ikut sholat sunnah bersama dengan beliau, dan saat itu sahabat sholat di sebelah kiri, kemudian dengan tangan Nabi dituntun sahabat itu kemudian pindah ke sebelah kanan. Dan sebelah kanan ini bukan agak belakang sedikit, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, tapi betul-betul sejajar di sebelah kanan. Tidak mundur sedikit, tidak lebih maju sedikit, tapi betul-betul sejajar di sebelah kanan imam. Jika ini adalah seorang laki-laki. Dan perempuan di mana posisinya? Perempuan pasti di belakang sana. Yang jelas, perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Dan sebuah riwayat mengungkapkan sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf paling depan, shaf terdekat dengan makmum, dan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin. Sebab sering kita perhatikan ada seorang imam dan seorang makmum sendirian. Makmum ini malah sholat di belakang imam, itu tidak boleh. Riwayat ini dengan tegas menceritakan bahwa Anas menceritakan kepada kita shaf seorang laki-laki dan dia menjadi seorang makmum adalah di samping kanan imam bersejajar, tidak mundur, tidak maju. Ini dia yang harus dijadikan acuan di sini, bukan mundur sedikit. Nanti jika dalam kasus ketika sang imam dan seorang makmum itu sedang sholat, kemudian ada orang masuk ke dalam masjid tersebut, dia ingin sholat juga, maka yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dia memegang pundak atau bagian tertentu dari tubuh sang makmum yang sendirian di samping imam ini, kemudian menariknya ke belakang, kemudian mensejajarkan dengan makmum yang baru datang ini. Jadilah mereka berdua sholat di belakang imam. Dan nanti ketika ada makmum yang lain datang juga, bertiga, berempat, dan seterusnya. Yang penting inilah yang disebut dengan shaf yang betul ketika kita menunaikan sholat bersama dengan seorang imam di depan kita dan beberapa makmum. Tapi begitu makmumnya masih sendiri dan dia yakin tidak ada orang yang akan datang, maka dia tetap sholat di samping kanan. Tidak boleh sholat di belakang. Nanti ketika ada orang datang, sebagaimana saya sebutkan tadi, baru dia ditarik ke belakang oleh orang tersebut. Kalau orang ini tidak menarik, artinya tidak mengajak dia untuk mundur ke belakang, inisiatiflah orang ini untuk mundur sendiri. Karena ada kemungkinan bahwa orang ini dia tidak memahami sunnah Rasulullah SAW terkait dengan tata cara shaf seorang imam dengan seorang makmum atau dua orang makmum di belakang sang imam tersebut. Di mana posisi seorang wanita? Posisi seorang wanita tetap di belakang, dia tidak bisa digabung dengan kaum laki-laki. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, adalah Rasulullah SAW di sini bukan menunaikan salat wajib, tapi menunaikan salat sunnah, dan ini jadi landasan kita bolehnya berjamaah dalam menunaikan salat sunnah. Salah satunya ini salat, dan tidak disebutkan ini salat apa ini. Dalam riwayat Ibnu Abbas, selain ini juga Rasulullah salat, dan itu adalah salat sunnah tahajud berjamaah, boleh. Dan itu kalau ada rekan-rekan mungkin mengadakan kegiatan di Okachimachi, di masjid lain, dan di masjid-masjid yang ada di Jepang ini, kumpul bersama, janjian, kemudian dibuat SMS berantai, bahwa pada malam tertentu kita bikin mabit. Kemudian ada ceramahnya, kemudian ada makanan dan panganan kecil. Kemudian setelah itu nanti qiyamul lail bersama, salat malam bersama. Inilah jadi dalil dibolehkannya melakukan salat sunnah berjamaah.
Akan tetapi pembolehan ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah, dengan catatan dari ulama juga tidak boleh dilakukan secara rutin. Artinya rutin di sini dalam artian setiap malam tertentu, setiap momen tertentu harus, tidak boleh tidak. Dan ini jadi kebiasaan yang tidak bagus. Karena itu akan masuk dan menjerumuskan kita kepada bid'ah yang terlarang oleh Rasulullah SAW. Tapi jika dilakukan ini sekedar ingin merasakan nikmatnya berjamaah, ingin ada silaturahim sebelumnya, dan diaturlah kemudian, mungkin dilakukan bukan karena landasan harus seperti itu. Mungkin sebulan sekali supaya enak. Dengan jarak yang tempuh yang jauh, kita kan perlu mengatur jadwal pelaksanaannya supaya semuanya bisa datang. Itu tidak ada yang mengatakan sesuatu itu sebagai sesuatu yang haram atau bid'ah. Silakan saja boleh. Ketika ditanyakan kepada kita, mana landasannya? Inilah dia. Dibolehkan melakukan sholat sunnah secara berjamaah dengan catatan yang kita lakukan itu jangan dilakukan sebagai sebuah peribadatan yang rutin dilakukan, karena nanti akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak sunnah. Dan ini dibuktikan Rasulullah tidak selamanya melakukan ini. Kadang-kadang saja dilakukan. Tadi riwayat Ibnu Abbas, kemudian di sini riwayat Anas bin Malik bahwa beliau Rasulullah SAW menunaikan salat sunnah. Clear betul ini. Berjamaah bersama dengan Anas dan seorang wanita yang kebetulan adalah nenek Anas bin Malik yang bernama Malikah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ini juga menunjukkan bahwa salat sunnah ada opsi boleh ditunaikan di masjid, boleh ditunaikan di rumah. Dan dalam sebuah riwayat digambarkan adalah Rasulullah SAW kalau selesai salat Jumat, beliau biasanya kalau 2 rakaat setelah Jumat sunnah, beliau melaksanakannya di masjid. Kalau 4 rakaat biasanya Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikannya di rumah. Sebagian para pentafsir hadis juga mengomentari kelakuan Rasulullah ini, bahwa ini untuk menunjukkan bahwa jangan masjid saja yang kita kasih kesempatan, keberkahan dari amalan dan ibadah sholat kita, tapi rumah juga harus dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan ketaatan dalam kita menunaikan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hanya dengan sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Sholat wajib jangan kita hiasi rumah kita dengan sholat-sholat wajib, tapi sholat wajib ditunaikan di tempat di mana kita biasa menunaikan sholat. Kalau di Jepang mungkin kita kesulitan untuk menemukan masjid dengan jarak tempuh yang sangat jauh, kemudian memakan waktu dan kesempatan. Cari orang yang muslim bersama, usahakan jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dengan cara apapun juga kita berusaha untuk menghidupkan syiar Rasulullah SAW ini, dan sholat berjamaah adalah syiar kaum muslimin. Hadis ke-8, hadis ke-71. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, "Bittu 'inda khalati." Ini Ibnu Abbas yang saya sebut tadi kisahnya. Aku pernah menginap di rumah bibiku, khalah, namanya Maimunah. Dan Maimunah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Jadi Ibnu Abbas, anak kecil, muda, ingin tidur di rumah Nabi, dan Nabi kebetulan beristrikan bibi beliau yang bernama Maimunah. Dan para ulama juga mengartikan di sini keinginan seorang Ibnu Abbas untuk mengenal Nabi luar dalam hatta di rumah tangganya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa ketaatan yang dilakukan oleh Nabi yang menggiring beliau ke surga? Apa amalan-amalan Nabi yang tidak terekspos keluar? Dan itu dilakukan Nabi di rumah tangga beliau. Ini maksud dari Ibnu Abbas menginap di rumah Rasulullah SAW. Dan diceritakan saat beliau menginap, beliau melihat Nabi SAW bangun malam, melakukan salat tahajud. Yusalli min al-lail, salat malam. Faqumtu an yasarihi, kata Abdullah bin Abbas, aku pun ikut bangun. Dia mau ikut-ikutan salat sunnah, dia mulai. Ini lagi jadi poin, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa dibolehkan sekali lagi menunaikan salat sunnah berjamaah. Ini dia, kalau dilarang, pasti kita tidak akan menemukan hadis dengan redaksional seperti ini. Jadi salat sunnah dibolehkan berjamaah. Dan ini adalah salat sunnah qiyamul lail. Kemudian, faqumtu an yasari, kata Ibnu Abbas, aku bangun, ikut juga salat sunnah, tahajud, di samping Rasulullah. Tapi bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Karena ketidaktahuan Abdullah Ibnu Abbas ini. Fa'akhadha bi ra'si, apa yang dilakukan sama Nabi?
Nabi kemudian memegang kepalanya Ibnu Abbas dan Nabi sedang dalam keadaan salat. Gitu dia tafsiran dari hadis ini. Memegang kepala Ibnu Abbas, fa aqamani an yaminihi, kemudian mendirikan aku di sisi kanan beliau. Artinya kepala Ibnu Abbas dipegang, kemudian didorong gitu sampai Ibnu Abbas paham, kemudian dipindahkan sampai ke sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini juga dalil yang kedua dari pembolehannya menunaikan salat sunnah secara berjamaah. Sekaligus juga jadi dalil buat kita bahwa kalau kita sendirian jadi makmum dengan imam, posisi makmum adalah di samping kanan. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika saya yakin setelah ini akan datang orang yang akan menjadi makmum bersama saya? Apakah saya dari awal sudah sholat di belakang imam? Jawabnya tidak. Tetap saja sholat di samping imam, sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Itu tidak tahu apakah akan datang juga orang atau tidak. Wallahu alam. Yang jelas kita ikuti sunnah yang awal dulu. Nanti kemudian perlahan ketika ada orang datang baru kita mundur. Bukan dari awal kita sudah berada dalam posisi yang bertentangan dengan sunnah itu. Jadi tetap harus berada. Ini juga dalil sendiri tentang bolehnya memperbaiki orang yang sedang sholat jika dia melakukan kesalahan. Dan Abdullah bin Abbas sholat tidak di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan orang yang sedang sholat dalam hal ini adalah Rasulullah SAW mengubah posisinya. Boleh. Adalah disebutkan Abdullah bin Umar melihat orang sholat tapi menutup mukanya. Tidak boleh. Salat dengan menutup mulut terlarang dalam Islam. Dalam fikih Islam yang paling kuat dan rajih, pendapat yang paling kuat, para ulama mengatakan terlarang untuk menutup mulut saat sedang salat. Karena pertimbangan pasti makhraj yang keluar, cara bacaan yang keluar tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilafazkan. Nah, itu harus dibuka. Hatta seorang muslimah yang menggunakan cadar sekalipun saat dia salat diminta untuk membuka cadarnya karena itu akan bermasalah nanti, lahan fit tajwid, kesalahan dalam melafazkan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran, wirid dan zikir itulah yang menyebabkan tutup mulut ini harus dibuka. Kecuali dalam kondisi darurat, itu lain cerita. Misalnya ada pilek mungkin ya, tapi ini pun perlu dipertimbangkan lagi apakah memang tidak bisa dibuka sama sekali tutup mulut masker itu, dan seterusnya. Dibuka sama Abdullah bin Umar, orang yang sedang sholat dengan cara demikian. Dan juga dalam riwayat dalam Sunan Ibnu Majah adalah Rasulullah SAW memperbaiki tangan Abdullah ibnu Mas'ud yang tangannya terbalik ketika menaruh. Dia taruhnya seperti ini, kiri di depan dan yang kanan di bawah ketika bersedekap dalam salat. Padahal yang betul adalah posisi yang kanan di atas, ini di bawah. Diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke depan Abdullah ibnu Mas'ud, baru dirubah tangannya dan Abdullah ibnu Mas'ud sedang dalam keadaan salat. Baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini dia materi kita pada malam ini. Saya runut kembali, tadi kita pembicaraan kita terkait dengan masalah menghadap kiblat ketika menunaikan salat. Dalam kondisi yang tidak ideal, mengarah kiblat ini lain ceritanya karena kondisinya tidak ideal. Dan kita mengikuti juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah." Kemanapun kamu menghadap saat salat tentunya dengan tidak kondisi ideal, di sana ada wajah Allah dan di sanalah kiblat kita. Kemudian kita juga berbicara tentang soft salat, dan soft salat ini dipentingkan dalam Islam, sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnatun muakkadah. Tapi terlepas dari wajib atau sunnah ini, jangan sampai sholat kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu shaf yang lurus, shaf yang rapat, pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itulah yang terbaik, dan kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu kembali pada pekan yang akan datang insyaallah dalam momen yang sama, kesempatan yang sama. Dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan bisa diajukan melalui Facebook atau grup kajian kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.